Nanti salah satu dari teman kita ketua kelas maju untuk memimpin doa. Karisma, ya. Yang lain tolong berdiri. Ini. Ya. Sebelum berdoa kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Untuk biasa, seperti biasanya sebelum kita masuki pembelajaran ada berdoa dan kita wajib menyanyikan lagu nasional. Biasanya lagu nasionalnya nanti salah satu dari teman kita selain ketua kelas silakan maju siapa? Opat. Silakan untuk memimpin lagu nasional. Kita memasuki pelajaran, aku mau tahu siapa yang mengucapkan dan siapa yang berangkat. Aku mau absen dulu dari yang satu. Aufar Januar Al-Farisi. Ya. Delia Mega Salsabila. Ya. Harbi As-Siddiq. Oh, nggak berangkat, kenapa? Oh, sakit ya. Kita doakan biar cepat sembuh ya. Matlintang Dwi Artika, Miftahul Anam, Muhammad Sandi Pratama, Muhammad Tanzil, Muhammad Fikri. Ya. Kenapa? Oke. Muhammad Robian, Muhammad Putri Imelda, Novandi
Ayu Pratama, Hadir. Risma Nurmala, Hadir. Devano Nizam, Hadir. Winnie Alstriani. Ya, terima kasih yang sudah hadir dan yang tadi tidak hadir. Kalau sakit kita doakan biar cepat sembuh dan mengikuti pembelajaran dan ketemu kalian lagi. Ya. Ya. Nanti Pak Guru mau menayangkan sebuah video tentang pembelajaran yang akan datang, yang akan kita lakukan hari ini. Sebelumnya Pak Guru mau tanya, untuk pembelajaran minggu kemarin pembelajarannya apa? Ya, tekniknya apa saja? Ya, lari, terus apa lagi? Ya, menggiring bola. Nah, di sini untuk minggu ini Pak Guru mau mengaitkan antara pembelajaran sekarang dengan yang kemarin. Kalau sekarang Pak Guru akan memberi pembelajaran tujuannya apa? Satu, untuk mengombinasikan gerak dasar lokomotor sama non lokomotor. Kalian tahu nggak gerak lokomotor itu apa? Gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat. Ya, berarti contohnya seperti lari, berjalan. Satunya lagi yang biasa kita lakukan lompat atau loncat. Dan non lokomotor itu apa? Gerak yang cuma mengubah posisi tapi tidak berpindah tempat. Contohnya apa? Menekukkan kaki, ya, terus menghadap ke kanan atau kiri. Itu namanya gerak non lokomotor. Dan materi untuk yang kali ini Pak Guru akan menerangkan yang namanya lompat jauh. Tapi sebelumnya kita melihat tayangan sebagai inovasi kita. Mari kita lihat tayangan yang akan Pak Guru sajikan. Ya, nanti Pak Guru sebelum melihatkan atau menayangkan video motivasi kita biasa bikin yang biasa kita lakukan. Ya, masih ingat kan? Masih ingat kan? Ya, ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, sekarang nanti kita lihat untuk kita tahu apa sih yang akan kita lakukan untuk pembelajaran hari ini, ya. Mari kita lihat video tentang kita akan masuki pembelajaran hari ini. Terakhir Bali Sapwa dan menjadi tahu yang terakhir di kakinya. Suatu kebanggaan dan di studio CNN Indonesia sudah hadir bersama saya Sapwa Turahman, sang atlet pencetak rekor lompat jauh. Selamat sore Sapwa, ini loncat langsung dari Manila, Filipina ke Jakarta ke studio CNN. Apa kabar? Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Sapwa atas perolehan medali emasnya sekaligus mencatatkan rekor terbaru sepanjang sejarah SEA Games 8,03 meter. Ya. Terakhir itu 2007 ya? Terakhir 2007 dari Filipina, atlet Filipina. Pernah membayangkan nggak ketika kamu beberapa bulan sebelum masuk ke SEA Games 2019 di Manila, Filipina, pasti kan punya, selama kamu latihan, pasti kamu punya target untuk achieve kan? Tapi pernah membayangkan Kak bahwa akan, kalau medali emas, oke, targetnya iya pasti kan. Ya. Tapi kalau misalnya membayangkan untuk memecahkan rekor gitu, pernah kebayang nggak sampai situ? Kalau kebayang sampai situ sih sebenarnya saya bawaannya nggak terlalu terbebani ya untuk membayangkan untuk memecahkan rekor SEA Games atau semacam seperti itu, karena rekor pribadi saya sendiri juga lebih sedikit dari 803 meter, di mana saya rekor nasional Indonesia sendiri 809 atas nama saya sendiri. Jadi saya lebih fokus menghadapi SEA Games itu ya fokus ke teknik, bagaimana menyelesaikan pertandingan dengan teknik yang baik sehingga menghasilkan lompatan yang lebih baik juga gitu ya. Oke, tadi ngomongin soal teknik, emang tekniknya apa sampai bisa menghasilkan lompatan sebaik dan terbaik seperti kemarin itu? Ya tekniknya sendiri yang pasti banyak ya kalau di lompat jauh.
Cuman ini termasuk amanah dari orang tua juga yang dimana sangat dianjurkan sama coach saya atau pelatih saya sendiri. Jadi ada 4 teknik dasar untuk lompat jauh. Oke. Ini Yang kisi-kisi buat saya, siapa tahu saya mau jadi Iya. atlet. Udah nggak bisa ya? lompat pagar. Lompat pagar mungkin. Ada 4 tadi gimana? Ada 4. Jadi basic yang pertama, yang paling penting itu approach atau awalan. Awalan. Terus yang kedua ada yang namanya take off atau tumpuan. Terus ada gaya di udara. Dan yang terakhir itu landing. Nah, cuman untuk untuk melengkapi itu semua jelas kita berfokus kepada basic yang paling awal, yaitu permulaan atau approach-nya gitu. Oke, jadi itu sebenarnya kisi-kisi yang jadi pegangan. Jadi pegangan saya. Jadi pegangan Iya. kamu. Sapo umur berapa sekarang? Sekarang 25. 25, beda tipis sama saya Iya. ya. 25 tahun memulai pertama kali menjadi atlet atau akhirnya bisa berkecimpung di dunia ini lompat. Dulu awal sprinter kan? Iya. Iya kan? Kok tahu? Oh, tahu dong. Tahu, iya. Itulah Pasaran ya, CNN. pasaran. Ha-ha. Awalnya sprinter kan? Iya. Akhirnya sampai bisa masuk ke sini? Jadi saya sudah mengikuti atau berkecimpung di dunia atletik ini sudah 10 tahun totalnya di Platnas. Dan saya memulai SEA Games dari tahun 2011. Itu posisinya cadangan dan sampai mentok dengan 2015 SEA Games Singapura, di mana saya menorehkan prestasi terbaik hanya di posisi keempat kayak gitu. Di situ juga akhirnya timbullah sebuah pemikiran, kayaknya ini bukan passion saya kayaknya gitu. Karena sebelum-belumnya juga saya suka lompat memang. Gitu. Saya suka yang berbau pagar, lompat eksplosif. lain. Iya. Lompat portal rumah. Oke. Iya, jadi suka olahraga yang berbau eksplosif, yang benar-benar kayak ya sebelumnya kan saya juga juara pekan olahraga pelajar nasional di nomor lompat tinggi gitu. Jadi sebelumnya memang sudah ada gitu. Akhirnya saya memutuskan dan mengundurkan diri dari Platnas selama 2 tahun untuk membangun ini, dan saya tiba-tiba muncul sebagai underdog di Asian Games dan mendapatkan medali perunggu dan rekor nasional baru gitu. Oke, jadi sebenarnya pernah 2 tahun tadi sempat cuti lah ya. Mengundurkan diri, mengundurkan diri, benar-benar, iya, benar-benar mengundurkan mengundurkan diri. Kenapa akhirnya bisa sampai akhirnya membulatkan tekad? Artinya kan sort of itu kan sebenarnya gambling kan, ya Yep. kan? Artinya kamu mencoba sebenarnya dari dunia yang sudah bertahun-tahun kamu tekuni gitu untuk mencoba sesuatu yang baru, walaupun mungkin relatednya tidak terlalu jauh gitu, Iya. sampai bisa seperti itu, seberani itu? Pertama jelas, saya kan punya target sebagai atlet. Saya jelas punya target dan tanggung jawab, dan apalagi saya dibiayai oleh pemerintah Indonesia gitu kan. Oleh uang rakyat, ya di situ jelas ada beban buat saya. Saya harus menghasilkan sesuatu dong, dan hasil itu ya yang pasti podium tertinggi. Nah, di situ muncullah sebuah yang pasti dengan debat yang panjang dengan orang tua juga, di mana pada ujungnya mereka sangat support saya, dan di situ juga saya memilih pelatih yang baik, kebetulan juga satu daerah dengan saya kayak begitu, dan memutuskan mantap turun di lompat jauh. Tetapi tidak setengah-setengah gitu loh. Sebelumnya kayak gantung gitu, nggak ada target. Tapi sekarang nggak mau setengah-setengah. Saya mau turun basah sekalian gitu. Akhirnya saya lompat jauh, benar-benar struggle dari nol sampai saat ini. Puas nggak dengan apa yang sudah kamu capai sampai dengan hari ini? Artinya sampai dengan SEA Games Manila 2019. Puas nggak? Iya, saya sangat bersyukur, alhamdulillah, sangat puas. Tapi masih ada rasa penasaran karena dari perjalanan panjang ini, alhamdulillah sama pelatih itu kita selalu memberikan pos-pos masing-masing, prestasi ini akan dibawa kemana. Dari 2016, alhamdulillah pos-pos itu tercapai semua gitu. Yang dimana ada struggle di antaranya, tapi saya sangat puas. Termasuk SEA Games ini adalah salah satu pos itu gitu. Oke, kalau Sapo puas, kayaknya kalau penonton CNN masih belum puas, masih mau banyak dengar cerita perjalanan Sapo, termasuk katanya juga hobi ngevlog katanya ya. Apa mau alih profesi lagi, mungkin jadi vlogger nanti. Tapi kita akan bahas usai jeda, kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Saya masih bersama dengan Sapwa. Tadi menyambung sebelumnya, setelah kita bahas bagaimana akhirnya perjalanan sampai SEA Games, kita yang menarik juga, ini dia nih, anak-anak muda usia 25 tahun, boleh sih ya, atlet, ternyata tapi juga hobi nge-vlog katanya ya. Sejak Iya, kapan kamu suka nge-vlog? Apa yang di-vlogin kalau misalnya kamu tuh? Sebenarnya bisa dicek langsung ya di channel YouTube saya di Saputra Rahman TV. Jadi mulai ngevlog itu, kepikiran mulai ngevlog itu sekitar 6 bulan yang lalu gitu sebelum Oh, SEA baru Games. dong. Iya, baru banget, Oke. saya baru banget. Saya suka bikin video kayak gitu. Suka hobi bikin video, cuman nggak terlalu serius karena kan saya harus fokus dengan latihan kayak gitu, dan kebetulan memang ada sedikit mengganggu, akhirnya saya memutuskan untuk off sementara untuk menghadapi SEA Games ini gitu. Kemarin selama di Manila nge-vlog? Nggak ada vlog. Oh, nggak ada Nggak ada vlog. vlog sama Kenapa? sekali. Karena otomatis kalau kita juga dapat kan Ah, bisa jadi konten sendiri gitu. Oke, mantul lah kalau bahasa anak zaman sekarang. Kita Iya. balik lagi, nextnya yang paling dekat adalah persiapan Sapwa untuk menghadapi Tokyo Iya. 2020 ya, Mengejar limit. mengejar limit. Sudah sejauh mana persiapannya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Karena mau tidak mau itu akan menjadi bukan beban, tapi mungkin juga tantangan. Artinya kamu kemarin sudah dapat medali emas, mencatatkan rekor terbaru. Artinya ekspektasi banyak orang, coach, teman-teman yang lainnya, masyarakat Indonesia buat kamu di 2020 di Tokyo juga pasti akan lebih besar kan? Gimana? Jadi sejauh ini persiapannya memang kita tidak ada yang namanya liburan jadinya, no day off buat saya. Jadi paling hanya bertemu dengan keluarga sebentar, dan sejauh ini juga persiapannya lancar-lancar saja. Menjaga kondisi apa yang sudah saya capai di SEA Games, terus melanjutkan dan memperbaiki apa yang sudah terjadi atau teknik-teknik yang salah di SEA Games kemarin kayak gitu. Jadi sebenarnya ada keyakinan di situ karena apa yang terjadi di SEA Games kemarin, lompatan saya itu mencapai target sebenarnya gitu loh. Karena kalau dikalkulasi hitungan saya untuk mengulangi lompatan 8 itu yang terbanyak kemarin di SEA Games kayak gitu. Terbanyak itu di SEA Games Di SEA ya? Games. Targetnya buat Tokyo, Olimpiade Tokyo tahun depan? Nggak muluk-muluk ya, saya pengen jadi sejarah buat Indonesia, khususnya di cabang atletik, dan ini salah satu impian kita semua sebagai atlet atletik Indonesia kayak gitu. Oke, optimis bisa meraih atau achieve di target ini ya untuk tahun depan ya? Optimis, insya Allah ya. Oke, saya juga agak tertarik dengan yang dikalungkan ini. Oh, dia udah ini ya. Jadi ini ada dua. Boleh kamu deh, kamu yang nyampein, kamu yang Boleh. ceritain. Ha. Iya. Jadi kalau ini kita udah tahu kan, Mas, ini emas. boleh saya pinjam maksudnya- nggak? Boleh, boleh. Boleh, Mbak. Hah? Berat ya? beneran? Oh, Ini beneran? berat banget. Boleh, boleh dia. Saya belum pernah agak norak ya. Saya lihat ya. Lihat. Oke, ini dia. Oke, SEA Games 2019 Filipina atletik Iya. emas. Mantap. Oke, Setelah 10 tahun menunggu, akhirnya saya emas. setelah 10 tahun menunggu, inilah hasilnya. Bayaran yang didapatkan sangat-sangat worth it ya. Kalau yang satu lagi boleh? Jadi sebenarnya kalau ini kan yang pasti di baliknya kan ada sejarah gitu. Saya boleh pakai nggak? Boleh, Oh boleh. boleh, pinjem ya. Ya, biar gaya-gayaan dikit, pernah Jadi punya di posisi kalung medali emas. Saya mendapatkan medali emas ini kan mengembalikan atau menghidupkan kembali sejarah pelompat jauh Indonesia untuk mendapatkan medali Betul. emas. Kalau putri kan sudah kita tahu sendiri, Kamaria Londa. Kalau untuk yang ini memang sedikit unik karena sebelum saya bertanding di SEA Games, saya cuman niat tidak terlalu diperkuat, cuman saya ngomong sama pelatih, saya bilang ada nomor triple jump nggak? Triple jump lompat jangkit, sedikit berbeda dengan lompat jauh. Saya bilang kalau ada saya turun, tapi kalau jadwalnya lompat jangkit duluan, saya nggak mau turun kayak gitu. Ternyata setelah jadwal keluar lompat jangkit 3 hari setelah lompat jauh, dan saya turun dengan niat untuk mempertajam rekor nasional. Oke. Gitu. Jadi Aji history. mumpungnya bisa dapat medali di SEA Games untuk triple jump dan menambah pundi-pundi medali. Tahu-taunya
lompatan kedua saya dapat posisi Dapat. ketiga gitu. Oke. Faktor luck lah kayak gitu. Itu juga nggak kebayang, nyangka. nggak nyangka, bahkan nggak kebayang sama kamu kan sebelumnya. Iya. Impian terbesar kamu apa sih, Sap? Impian terbesar saya, kalau di karir saya sendiri, saya pengen jadi sejarah, pengen jadi contoh perubahan juga di atletik. Yang sebelum-sebelumnya juga sebenarnya sudah dimulai dari Zohri, Ya. dan saya ingin menyusul itu gitu. Saya pengen jadi orang besar di atletik dan akan selalu tetap di atletik, membesarkan atletik di Indonesia kayak gitu. Tadi kamu sebut-sebut Zohri. Jadi buat pemirsa CNN mungkin yang belum tahu, ada sedikit kesamaan antara Sapwa dan juga Zohri. Selain sama-sama berprestasi, membanggakan Indonesia, dua-duanya juga berasal dari NTB ya? Iya. Iya. Kamu dari Sumbawa besar. Sumbawa besar. Orang tua semua tinggal di sana. Iya, Keluarga asli. semua tinggal di sana, Asli asli Sumbawa di besar. sana ya. Jadi NTB bangga ya, punya atlet-atlet berprestasi. Wah, ini orang NTB ininya apa nih, asupan? Lari, lompat, gimana Iya. tuh, Sam? Iya, bangga banget juga kan, karena memang SEA Games ini juga kita meningkat dari khususnya Provinsi NTB yang sebelumnya 2017 kalau nggak salah cuma 2 medali emas, 1 medali emas bahkan. 2017? Iya, di Oke. cabang BMX. Nah, pada ajang SEA Games yang kali ini kita menyumbang 5 medali emas dari NTB kayak gitu, dan itu cukup membanggakan buat kita. Oke. Gitu. Medali emas sudah dikalungkan, sudah siap-siap ditaruh pastinya dipajang di rumah. Iya. Ya kan? Medali emas juga pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga pun juga sudah menjanjikan siapa-siapa saja atlet yang berhasil meraih medali emas, perak, perunggu pasti juga akan mendapatkan reward lah ya, hadiah lah ya, dari bonus dari pemerintah. Kamu sudah 2 emas 500 juta ya? Iya. Wah, Waduh. mukanya langsung iya. Sudah di tangan 500 juta? Sudah buku tabungannya. Aduh, berarti saya bisa minta traktir sama kamu. 500 juta, apa yang akan kamu lakukan dengan 500 juta? Dengan bonus 500 juta plus berapa? Plus kalau perunggu sendiri 150 juta. 650 juta dari pemerintah atas kegigihan kamu, atas kerja keras kamu, prestasi kamu. Apa yang akan kamu lakukan dengan 650 juta usia 25 tahun? Iya. Ya, saya bersyukur pertama ya. Yang pasti saya berterima kasih kepada pemerintah, Kemenpora, pada Bapak Menpora, khususnya pada Pak Presiden Pak Jokowi, gitu. Karena kalau tanpa arahan beliau juga itu bonus nggak bakal naik kayak gitu. Jadi ya, yang pasti saya sudah ngomong sama orang tua juga kalau saya akan mendapatkan bonus sebesar ini, dan saya sudah mengatur pos-posnya masing-masing atau planning-planningnya masing-masing, duitnya akan kemana-kemana, termasuk kayak niat saya untuk mengakhiri masa lajang di tahun depan kayak gitu. Oke, itu yang paling apa ya, fokus utama kamu lah ya? Ya termaksud, jadi ada beberapa juga termasuk kayak saya punya nazar untuk memberangkatkan haji satu keluarga kayak begitu. Yang kebetulan ini yang terakhir, saya punya saudara dan keluarga sebanyak 6 orang di rumah. Kakak adik gitu? Iya, kakak adik dan total gitu sama orang tua. Alhamdulillah 5 orang di dalam keluarga itu sudah saya daftarkan haji, dan ini yang terakhir adik saya yang paling terakhir kayak gitu. Jadi itu termasuk niat saya yang terakhir. Insya Allah mulus dan dimudahkan ya niatnya. Orang tua pasti selalu punya peran yang penting. Mungkin sekarang orang tuanya Sapwa juga keluarganya, kakak adiknya dan keluarga besarnya sedang nonton kamu malam hari ini. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan? Boleh saya minta cam berapa ini? 1 ya, coba ada yang mau kamu sampaikan untuk keluarga kamu? Khusus buat orang tua saya, buat keluarga besar saya semuanya yang berada di Sumbawa sekarang, saya bersyukur telah disupport dan telah hidup, dibesarkan di dalam keluarga besar ini yang benar-benar keras dan sangat positif mensupport saya dari awal sampai saat ini. Dan saya sayang sama kalian semua. Terlebih lagi untuk secara umum juga kepada seluruh masyarakat Indonesia juga, dan pemerintah Indonesia, Pak Presiden Jokowi, saya berterima kasih kepada kalian semua.
luar biasa. Oke, luar biasa. Kamu juga luar biasa. Sudah ketemu dengan Pak Presiden? Belum. Belum. Ada, oh ya pasti kepengen banget dong ya. Ada kira-kira jadwal mungkin dalam waktu dekat ini dari semua atlet-atlet yang sudah kemarin ke Manila, Filipina, ada dijadwalkan tidak untuk bertemu dengan Presiden? Belum ada. Belum ada ya. Mungkin nanti salah satu agendanya. Oke, sebelum saya tutup, yang juga lucu dan lucu dan viral adalah salah satu. Apa itu? Dia udah Yang ketawa. Udah. Adalah salah satu gaya kamu ketika kamu kemarin lolos menang. Iya. Jadi mereka sebutnya joget sapwa, apa gimana tuh? Joget Bang Ayas. Saya di sosial Joget media. Bang apa? Bang Ayas. Joget Bang Ayas. Bang Ayas itu Saya sendiri. panggilan kamu? Iya. Oke. Itu udah namanya Joget Bang Ayas dan itu viral. Semua orang bahkan niruin itu. Iya. Saya mau sebelum kita tutup kamu coba joget Bang Ayas. Ayo dong. Oke, bisa. Coba, boleh dong. Jadi ini Aduh. Ini tutorialnya ya. Oh, tutorialnya. Kita di bawah. Oke. Kita di bawah. Jadi joget Bang Ayas. Ini cam mana? Cam 2? Oke, maju lagi kita. Jadi joget Bang Ayas. Jadi mudah-mudahan yang joget ini bisa dapat medali emas. Nggak ada yang ini saya udah dapat aja minjem. Gimana Sap? Nah, jadi sebenarnya joget itu spontan, tapi memang saya seneng banget sama jogetnya gitu ya. Gerakan pertama itu yang pertama kita buka keluar gini. Sambil ininya miring gitu. Maksudnya gini? 1 2 2 3 4. Ah, sekarang dipercepat. Oke. Oke. Udah apa? Saya lihat kamu ya. Iya. Coba gimana? Siap. Hah? 1 2 3 4. Itu tadi joget Bang Ayas. Sekali lagi terima kasih Sapwa. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu menorehkan prestasi, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Dan yang paling dekat adalah kita akan melihat perolehan dan torehan prestasi di Olimpiade Tokyo. Amin. 2020 mendatang. Ini medali saya bawa pulang, boleh? Boleh. Oke, CNN Indonesia Newsroom kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Khususnya bagaimana kemeriahan jelang perayaan HUT Transmedia ke-18 langsung dari Cibubur, Jakarta Timur. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ini kita untuk melakukan sesuatu yang akan kita lakukan nanti. Ini atlet cabang olahraga apa? Lompat jauh. Ya, ini Pak Guru ambil dari SEA Games tahun 2019 dan Guru menjuarai di bidang. Nah, ini ya meraih medali emas. Sapwa Turaman berhasil mencapai lompatan Ini ya. Atlet Indonesia melahirkan atlet Malaysia Andre Anura di peringkat kedua dengan selisih 1 cm saja. Bahkan di lompatan terakhir, Sapwa menciptakan rekor pada SEA Games di 8,03 meter dan berhak atas medali emas. Usai pengaluman medali, Sapwa terkuasa membendung air mata saat ditanya dirinya mengapa terharu karena 4 kali mengikuti SEA Games dan baru tahun ini bisa mempersembahkan emas. Saya seperti 4 kali. Yang ketiga sama apa? Yang terbaik cuma di posisi 4. Kembali lagi di SEA Games terbaik. Kemungkinan ini adalah SEA Games terakhir bagi Sapwa. Ya, jadi buat motivasi kita untuk menjadi para sukses, ya, kita bisa menjadi atlet, jadi pegawai juga bisa kita ya, dengan prestasi kita nanti. Nanti bisa menjadi prestasi yang tinggi. Nah, setelah kalian tadi melihat video tadi, ya, kita itu mempunyai apa? Jadi mempunyai manfaat buat kita. Kita bisa mempelajari bagaimana cara melakukan lompat jauh dan ada manfaatnya buat kehidupan sehari-hari. Ya, yang tahu apa itu manfaatnya dari lompat jauh untuk kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Yo, apa tahu nggak tadi manfaat untuk lompat jauh? Melatih apa? Melatih kelenturan,
Melatih apa? Ketangkasan, melatih kelincahan dan sebagainya yang utama bagi tubuh kita dalam melakukan kehidupan sehari. Kita di sini untuk pembelajaran hari ini Pak Guru akan melatih kalian atau mengombinasikan gerak dasar lokomotor yang kita nanti lakukan dengan cara jalan, lari, melompat, dan itu untuk non lokomotornya di saat kita mendarat, ya. Nanti jatuhnya ketukannya itu nanti itu yang namanya non lokomotor. Dan nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah kesalahan yang sering terjadi pada gerakan lompat jauh. Sebelum kita melihat kesalahan itu, mari kita SBK lagi biar kita tetap semangat. Oke? Ya, siap. Tepuk semangat. Siap. Ya, nanti tunggu dulu sebentar. Nah, setelah ini kalian melihat ini, Pak Guru mau memberi tugas tentang pengamatan tadi, video tadi. Ya, Pak Guru nanti ini Pak Guru sudah bagi kelompok seperti ini saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tiap kelompok nanti mengerjakan LKPD dari Pak Guru. Dan setelah itu nanti kalian berdiskusi, menggarap atau mengerjakan kertas dari Pak Guru. Setelah itu nanti salah satu dari kalian maju membacakan jawabannya. Kelompok 1 menjawab apa, kelompok 2 menjawab apa, kelompok 3 menjawab apa. Ya, sekarang ini Pak Guru kasih satu-satu soal yang nanti harus dijawab. Yang kelompok 1. Dan itu siap. Kalian boleh berdiskusi dari hasil nonton video tadi. Salah satu bisa menulis itu sambil berdiskusi. Kerjakan. Itu nanti salah satu yang nulis, yang lain bisa tanya itu apa, jawabannya apa. Kerjakan tulis. Yuk, mulai. Kesempatan siapa kasih. Nanti namanya siapa ketua? Namanya siapa? Ini siapa? Ini ketua. Kasih berapa? Itu ya. Ya, 11, 15. Ya. Kelompok berapa? Bisa aja langsung. Kelompok 1. Nah, ini siapa aja? Ya, nama nggak usah lengkap. Panggil aja.
Sudah tadi tugasnya dari Pak Guru? Oke, salah satu dari kelompok memaparkan ke depan ya di hadapan teman-teman kelompok lain. Untuk kelompok satu siapa yang nanti bakal maju? Yes. Ya, silakan untuk kelompok satu maju di sini, Pak. Memaparkan hasil diskusi. Ya, kita coba Pak. Nah, dari yang lain dengarkan. Ya. Nama Lilis kelas 5 kelompok 1 anggota Bintang Alfa Nafadi Tanzil. Coba jelaskan saja gerak apa saja yang ada pada Satu lagi. Ya. Keras. Nama bahasa kelas 5 kelompok 2 anggota Rasa Mega Mimi Rehan Anam. Lari setelah mengerti video coba ceritakan bagaimana tahap gerak pada lompat jauh dari awal sampai mendarat. Lari pelan-pelan sambil semakin menolak di papan tolakan dan melayang di udara diri ke daratan. Ya, berikan. Tadi sudah dengar jawabannya? Nah, tepuk tangan buat kita. Ini nanti untuk kelompok 3. Siapa untuk jangan cowok, jangan cewek semua. Kalau bisa cowoknya, Fabian. Gak apa-apa. Maju. Ya, Sandi, maju Mas. Sini Mas. Ini, apa? Ya, maju. Silakan sini. Yo. Ini masuk sini. Ya, yang lain dengarkan. Nah, tambah teguh. Yang keras. Yang keras suaranya. Ya. Coba Patri sebutkan gerakan yang paling sulit menolak dan mendarat. Ya, kan. Tadi kata kelompok 3 apa? Gerakan yang paling sulit itu di saat menolak dan mendarat. Bagaimana? Ya, kalian nanti itu nanti sama dipraktekkan nanti. Dan ini, mari tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, setelah tadi kalian mendengar bagaimana sih itu lompat jauh. Lompat jauh itu ada 4 gerak dan 4 jam apa? Ya, ada 4 gerak dasar. Satu apa? Yo, awalan. 2 topan. 3 melayang di udara. Yang keempat terakhir mendarat. Ya, itu nanti akan dilakukan sama kalian setelah kita melihat video yang benar bagaimana cara melakukan lompat jauh. Mari kita dengarkan, lihat.
Nah, sekarang kita ke lapangan dengan Pak Guru nanti memberi tiap kelompok ada tugas dalam artian nanti ada kelompok ini lakukan seperti ini. Nanti sebelum itu nanti kita ke depan ke lapangan melakukan apa? Melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya ada dua, pemanasan elastis sama pemanasan memakai permainan. Nah, setelah pemanasan elastis kita lanjut ke pemanasan permainan. Tiap kelompok nanti ada itunya. Dan sekarang nanti Pak Guru membagikan ini dulu. Untuk kelompok 1 ini nanti melakukan gerakan keterampilan seperti di sini. Kelompok 2 dan nanti kelompok 3. Nah, setelah ini nanti kalian ke lapangan. Setelah nanti melakukan, kalian berdiskusi lagi mengerjakan LKPD itu. Dan itu nanti kalian mempraktekkan di depan teman-teman kalian setelah melakukan gerakan itu. Yuk, mari kita ke lapangan. Ya, jangan tempelan ya tangannya ya. Gerak, gerak. Ya, gerak mulai dari ke atas. Mulai dari ke atas. Atas. Yo, tangan. 1, 2, Tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ke atas Pak. Ke atas semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri. Tarik panjang lebar. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri pakai apa? Yo, kata-katanya ya. Mulai 1, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 4, 7, cukup. Kaki kita ini maju ke depan. Nah, dorong. Nah, ya, betul. Ya, ya, mulai yuk. 1,
empat, lima, tujuh, delapan. Ya, sekarang sedikit berdiri jongkok ya. Di jongkok. Ya, siap. Yuk, mulai. 1, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, sekarang kita memasuki permainan untuk pemanasan kelompok 1 sebelah barat. Langsung baris. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yo, siap. Ini pemanasan ini dulu permainan biar bisa ya. Siap, nanti nunggu fluid beripak dulu. Baru mulai untuk melakukan permainan. Siap. Ada satu kaki loncat satu, tapi yang sini kaki tetap dua kaki ya. Dua kaki, siap. Yuk. Nah, terus satu anak melakukan 3 kali. Nah, terus. Nah. Sudah berapa kali? Ayo 1 kali lagi. Yuk, 1 kali lagi. Ya, ya selesai. Nanti kita memasuki sesuai tadi lembar tadi. Nomor 1 mana lembarnya? Nanti masuk ke bagian paling barat. Sana. Kelompok 2 yang ke sini di tengah. Kelompok 3 yang ke sini. Nah. Yo. Ya. Ya, kelompok 1 langsung ke sana. Perhatikan. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang kesulitannya, ya, kalian bisa memperhatikan untuk kelompok 2 sama 3 dulu. Ya, duduk nggak apa-apa, duduk. Kelompok 1 memperagakan, ya, memperagakan yang tadi dilakukan. Kesulitannya yaitu dari beloknya terlalu tajam. Ya, mungkin salah, nanti coba lihat untuk kelompok 1 melakukan gerakan. Yuk, mulai. Nih. Yo. Nah, terus. Yo. Nah, ini untuk kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok 2. Kesulitannya itu apa? Nah, di saat melompat pakai 1 kaki, tetapi jatuhnya 2 kaki masih pakai 1. Nih, sekarang kalian lihat dulu. Kelompok 1 melihat kelompok 2 melakukan. Nih, panggilannya siap. Nah, 2 kaki. Ya, yuk. Ya. Yo. Ya, sekarang kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2 nomor 1 itu tadi itu. Perhatikan. Kesulitannya dalam mendarat pada saat melompat. Ya, untuk kelompok 1 coba diperhatikan. Ya. Nah, masih salah dalam tadi melebihi. Jadi, ya,
Sekarang nanti kita bareng-bareng melakukan namanya lompat jauh pakai matras. Matrasnya itu nanti meloncat jatuhnya ke antara kelompok 1, 2, gabung ke kelompok 3. Yuk sini semua. Oh, ini kelompok 1, 2, 3, 4, ini. Nah, ini kelompok 1, 2, ini. Nah, untuk kelompok 1 melakukan dari sini ya. Ya, jangan lebih ya. Ya, kelompok 1 dulu. Satu anak melakukan 3 kali loh. Nah, setelah selesai nanti kembali lagi ke belakang ini, ya. Loh. Ya, jatuhnya salah. Kaki masih salah. Jatuhnya 2 kaki. Yo, nomor 2. Ya, sana. Hei, 1 kaki ke sana. Yo. 2 kali pakainya 1 kaki loncatannya. Ya. Yo kelompok 2 siap. Yo. Ya, lebihin. Ya. Ya. Ya, lebihin. Nah, siap. Kembali lagi. Ini. Sekali lagi dia betul. Ya. Ini dia betul. Kalau betul, betul. Ya. Yo. Nanti lombatannya pakai 1 kaki. Ya, coba. Kita coba. Ya, lagi 1 kali lagi. Ya. Ya. Musik tengah, musik tengah. Loncat. Ya. Awas. Langsung pendinginan. Nah, sekarang kita melakukan pendinginan. Apa itu pendinginan? Kalau ada pemanasan tapi ada pendinginan. Yo, maju. 3 dari kalian. Kasihan. Tanzil. Masuk ke depan sini untuk melakukan pendinginan. Ya. Yo, letakkan buat kanan juga. Buat tangan, ya. Yo, kanan. Ya. Yo, 3. Ya. 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 Yang kiri, ya. Tangan, tangan. Tangan, dua tangan, ya. Putar ke utara sini. Putar. Ya. Ya. Oh, untuk pendinginan. Siap. Tangan ke atas. Tarik tangan ke atas. Ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, kaki sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gantian utara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ya.
Ya, ya. Lanjut duduk, Bapak. Ya, Tapi setelah pembelajaran tadi, kita dapat menyimpulkan bagaimana sih caranya melakukan lompat jauh. Satu awalannya tadi pakai apa? Lari. Dua, tolakan. Tolakan masih banyak yang salah. Pakainya apa kaki? Yang seharusnya satu ada yang pakai dua. Siapa? Coba, Acung. Ya, Kopar. Sama ada lagi cewek. Ya, ya. Nanti di saat melayang semua sudah bisa. Tinggal jatuhnya pakai dua kaki. Ada yang pakai satu. Ya, nanti untuk pembelajaran berikutnya kita ulas lagi tentang lompat jauh biar bisa semua. Ya, sekarang kita semua berdiri. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini dan kalian harus bisa menjaga kesehatan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, bikin sama takjil. Belum, kita